Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andas Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis keberkahan, majlis yang insya Allah mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa bil hadith innamas salatu tamaskunun wa tahaddu'un wa takhashshu'un. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi ya'buthu bi lihyatayhi fi salatihi qala alaihi salatu wassalam law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Fabayyinun anna husu'al jawarihi min khushu'il qalbi wa annahu la kamala lis-salati biduni dzalika. Wa qad qala salafu ridwanullahi alaihim man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa bis salati falaysa bi khashi'in wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengutip sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tahaddu'un wa takhashshun. Yang namanya salat itu dikerjakan dalam ketenangan, enggak buru-buru. Wa tahaddu'un, penuh rasa khudu', rasa takut, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhashshu'un, penuh dengan kehusyuan. Tiga nih, ada ketenangan, ada khudu', ada khusyuk. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Tenang dalam artian nggak banyak gerak-gerak, nggak banyak perilaku yang di luar pergerakan-pergerakan sholat. Makanya di sini contohkan, walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi ya'buthu bi lihyatayhi fi salatihi qala alaihi salatu wassalam law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuh. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang sholat mainin jenggotnya, jenggot nih, dia sholat dimain-mainin. Atau kita kadang yang nggak punya jenggot mainin kancing. Sholatnya begini, lagi sholat, kecuali di luar sholat, betul-betulin baju, naik-naikin sarung. Atau kadang betul-betulin peci. Lagi sholat, bukan di luar sholat, lagi sholat. Apa komentar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Lau khasha'a qalbu hada la khasa'at jawarihuh. Kalau nih orang sholatnya khusyuk, hatinya khusyuk, maka anggota tubuh yang lain akan ikut khusyuk. Kalau dia benar-benar fokus dengan sholatnya, hatinya fokus dengan sholatnya, anggota tubuh yang lain ikutan khusyuk, nggak goyang-goyang. Kadang ada orang sholat ngelengsong sini, kakinya digoyang-goyangin gitu, atau kadang kakinya digosok-gosok. Ada nggak yang begitu sholat itu? Nggak gatel, nggak ada hajat, nggak ada keperluan, goyang-goyang aja. Pak Ustadz, gimana tuh ada orang sholat karena mungkin bacaan imamnya bagus banget, makmumnya baca sholat ngangguk-ngangguk, saking khusyuknya kali dengerin bacaan Quran. Enggak perlu ngangguk-ngangguk. Lalu kalau gatel gimana? Ya kalau gatel garuk. Ini kan yang dimaksud dalam penjelasan kitab ini, perbuatan yang nggak ada urusannya dengan kepentingan kita. Lagi sholat betulin kancing, ada yang begitu, ada. Kalau gatel lain urusan, mungkin memang kebetulan badannya gatel, garuk nggak apa-apa ya. Tapi kalau ukurannya adalah mazhab Syafi'i, garuknya kudu hati-hati. Karena dalam fikih-fikih yang kita pelajari yang bermazhab Syafi'i, bergerak di luar gerakan sholat melebihi 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Gatel di mana? Di muka. Pelan-pelan aja garuk ya. 1, 2, cukup. Atau kalau dia mau berulang-ulang, tempelin tangannya, yang gatel boleh, tapi 1 jari aja gini. Karena kita fikih-fikih yang kita pelajari adalah yang orientasinya mazhab Syafi'i, walaupun mazhab yang lain ada yang membolehkan. Kita fokuslah dengan mazhab Syafi'i dulu, jangan bergerak di luar gerakan sholat melebihi dari 3 kali berturut-turut. Termasuk seandainya kita pengen mengisi saf atau barisan yang kosong di samping ataupun di belakang atau di depan kita, boleh. Depan kita kosong, kita mau isi, posisinya lagi sholat, boleh gerak maju ke depan, cuma kudu hati-hati. Sampai depan sini juga nggak apa-apa kalau emang kosong, tapi jangan gerakannya lebih dari 3 kali secara berurut-urut. 2 langkah berhenti, 2 gerakan berhenti, terus begitu sampai depan juga nggak apa-apa. Jadi kalau gatel boleh digaruk. Yang dimaksud di sini adalah tadi yang gak ada urusannya, sebetulnya gak penting-penting banget, jenggot dimainin. Ada orang sholat mainin jenggot, gak sekalian mainin HP. Pak Ustadz, kita lagi sholat jemaah nih, kebetulan bawa HP, HP-nya lupa di silent, lupa dimatiin, lupa dikecilin suaranya. Di tengah sholat HP-nya bunyi berdering,
Kederan kemana-mana itu. Apa yang kita lakuin? Matiin, jangan didiemin aja. Kan bisa gerak secara perlahan. Ada tombolnya yang kita bisa pencet supaya berhenti deringnya. Makanya bagi teman-teman yang mau sholat atau mau kemana-mana bawa HP, pastikan HP-nya tidak berdering. Kalaupun berdering nggak bunyi. Ini mana bunyi kenceng banget, mending kalau lagunya sholawatan. Dering HP kan macam-macam. Ada yang deringnya dangdut, ada tuh sholat di tengah-tengah bunyinya dangdut, matiin karena ganggu yang lain. Tapi caranya ya kudu hati-hati juga. Boleh tuh matiin gitu, boleh. Selanjutnya babayana anna husu'al jawarihi min husu'il qalbi, dan telah jelas bahwasanya husuknya anggota tubuh kita itu merupakan cerminan dari husuknya hati kita. Kalau banyak-banyak gerak udah dapat dipastiin hatinya nggak husuk, udah gitu aja. Makanya fikih yang begitu hati-hati dalam segala macam aspeknya, terutama dalam urusan-urusan ibadah, itu fikihnya Imam Syafi'i sangat hati-hati banget, sampai beliau menekankan bergerak di luar gerakan sholat melebihi 3 kali batal. Karena itu, ini sikap kehati-hatiannya. Jangan sampai ketika sholat banyak gerakan-gerakan yang nggak perlu. Oh Pak Ustadz, di Mekah saya lihat ada orang sholat macam-macam, ada yang goyang-goyang, ada yang ambil gendong anak, apa yang sambil ngempuin sholat ini. Pertama yang perlu dipahami, apa yang terjadi di Mekah nggak bisa jadi rujukan. Karena kan yang berangkat haji ataupun umroh ataupun orang-orang Mekah sendiri nggak semuanya paham agama. Ada yang baru masuk Islam langsung umroh, ada. Jadi apa yang terjadi di Mekah ataupun Madinah nggak jadi patokan, nggak. Banyak orang sholat gendong-gendong anak, banyak. Ngayun-ngayun lagi, banyak. Atau mungkin pendapat yang mereka pegang berbeda dengan yang kita pahami ulamanya. Jadi jangan urusin kerjaan orang dan jangan jadikan itu patokan. Jadi kalau anggota tubuh kita nggak banyak bergerak, khusyuk, itu merupakan cerminan hati kita. Insya Allah hati kita termasuk yang khusyuk. Wa annahu la kamala lis-salati biduni dzalika, dan bahwasanya nggak sempurna nilai salat kita tanpa adanya yang 3 tadi itu. Tamaskunun wa khudu'un wa khusyu'un. Tidak sempurna, bukan nggak sah, nggak sempurna, sah insya Allah secara fikih. Saya katakan tadi kemarin beberapa waktu yang lalu, seandainya kita sholat nggak khusyuk tapi rukunnya tertib, yang membatalkan sholat kita nggak kerjain, insya Allah sholat kita bisa diterima secara fikih. Allah maha pengasih, maha penyayang, tapi nilainya nggak sempurna. Ibarat orang sekolahan, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, pengennya kita nilai 100. Kalau 100 kita nggak bisa dapetin,
minimal jangan sampai gagal, jangan sampai batal, nggak sempurna nilainya. Pengennya kita sempurna. Waqad qala salafus salih ridwanullahi alaihim, ulama-ulama kita yang terdahulu, semoga Allah meridhoi mereka semua, ada yang berkata, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khashiyin. Lihat nih, ukurannya luar biasa nih. Salafun saleh dulu, orang-orang ulama-ulama kita terdahulu mengatakan, siapa orang yang ketika sholat dikenalin siapa yang di kanan kirinya, dia tahu tuh siapa yang ada di kanan kirinya, maka itu tanda sholatnya nggak khusyuk. Wah, Pak Abdul Muhid samping kanan saya, samping kiri saya Pak Hasan nih. Tuh, menurut ulama-ulama kita terdahulu, salah satu tanda sholatnya kurang khusyuk. Iya. Ada produk sarung yang ekoron kombinasi bahan sama plastik ya. Dalam perjalanan tengah aktivitas sholat, kan biasanya kadang-kadang kendor tuh. Itu tindakan yang kita ambil apa pegangin sarung itu apa lanjutin sholat? Kalau sholat kita proses. Pernah kan ngerasain sarung yang itu tuh yang bahannya kalau kita kencengin pelorot sendiri, itu bagaimana? Ya, cakep pertanyaannya. Iya, bingung juga. Iya, ketika sholat kebetulan pakai sarungnya yang licin, yang licin ya, bahan-bahan licin. Saya belum masuk ke sana dulu. Intinya usahakan sebelum sholat prepare dulu, entah perlu pakai gesper atau lain sebagainya, sehingga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Prepare dulu sebelum sholat. Makanya bahasa Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Bahasanya itu zina itu perhiasan. Artinya pastikan kalau kita mau sholat prepare yang bagus. Kalau memang sarung kita yang tipe kendor, pakai gesper. Jadi prepare-nya. Lalu ternyata ketika sholat, ya karena memang nggak biasa digesperin, kayaknya mau kondor, mau melorot. Apa yang kita lakukan? Kalau seandainya melorotnya ini akan merusak sholat kita, kebetulan dia nggak pakai daleman. Kan ada orang pakai sarung langsung celana kolor, ada nggak? Ini bapak-bapak juga banyak begini nih, ya kan? Ya betulin. Terserah mau dipegangin kayak, mau dibetulin. Tapi kalau standarnya standar fikih Syafi'i, hati-hati betulinnya. Jangan mau kondor nih, langsung aja lepas ikat lagi begini. Kalau begitu yang dilakukan, standar fikih Syafi'i batal. Betulin pelan-pelan bisa. 1, 2, 3, terus. Kalau ragu mau batalin terserah. Daripada malu ya. Kenapa malu? Berarti nggak pakai dalaman lagi. Emang masih dapat kain yang begitu? Emang masjid nggak sih yang begitu? Yo, sarung dari Al-Istiqomah minimal Wadimor. Ya, nyebut merek saya jadinya. Jadi kalau usahakan prepare kitanya. Prepare itu ya rapih,
persiapannya bagus. Tapi kalau terjadi di tengah sholat kita, mau pegangin ya pegangin, nggak apa-apa. Sholatnya baru masuk rakaat pertama, sholatnya sholat isya, batalin aja dah. Kalau nggak ngerti cara betulinnya, ya pegangin aja begitu udah. Ruku gempet, i'tidal pegangin lagi. Kalau sujud kan ketahan begitu. Begitu udah ngakalinya begitu Pak. Karena boleh. Kita sholat nih tangan megangin sarung boleh, nggak apa-apa. Orang sambil gendong anak aja nggak apa-apa. Dalam berbagai riwayat kita temukan Rasulullah SAW ketika sholat pun kadang ditunggangi, dinaikin oleh cucunya. Bahkan ketika dia bangun dari sujud dipegangin, nggak apa-apa, pegangin aja sarungnya gitu. Walaupun kata orang apet, kalau tanggung ya. Tapi kalau masih awal sih ragu, mendingan mundur, betulin dulu, ikat yang kencang. Cari gesper lah, gesper. Makanya mohon maaf orang-orang tua kita dulu, ya walaupun disebut gesper Pak Haji, yang hijau tuh, kan nyebutnya gesper Pak Haji ya, yang sekalian dompet, itu kan buat ngiket. Walaupun sarungnya udah bagus, ya Pak Haji minimal WHS sarungnya, ya kan, tetapnya dipakai tuh untuk ihtiyat, jaga-jaga. Tapi zaman sekarang jarang yang pakai kayaknya ya. Bapak masih pakai Pak? Jarang yang pakai tuh. Ente masih pakai? Oh, bagus. Prepare namanya. Lanjutannya, cukup ya Pak Om gitu ya. Waqad balagul khusyu'a fis salati birijalin minas salafis salihi mablagan ajiban. Wa min dzalika anna ahadakum kana yaqau alaihi at-tayru wa huwa qa'imun fis salati aw sajidun bihasbi annahu haitun aw jamadun min shiddati hadihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi. Wallahu a'lam. Masyaallah, luar biasa. Dan orang-orang salafus soleh dulu digambarkan di sini contohnya, saking khusyuknya ketika mereka sholat, lagi diri ataupun lagi sujud, itu saking nggak banyak geraknya, burung-burung bisa nemplok di badannya karena nganggap itu patung, nganggap itu barang nggak bergerak. Saking luar biasanya tuh, saking nggak banyak pergerakan yang nggak perlu dalam sholatnya, burung sampai nemplok. Beda sama kita. Tibang ada nyamuk dikit aja dah, padahal nggak nempel sama dia, di depannya begini. Karena khusyuknya, karena dia menyadari bahwa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berbagai riwayat ini katakan, ada, sering saya ceritakan ini, Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala anhu, yang dikatakan orang itu banyak sholatnya, banyak sujudnya sehingga mendapat gelar As-Sajjad. Beliau itu ketika sholat suatu ketika rumahnya kebakar. Lagi sholat rumahnya kebakar. Orang-orang di sekitar kanan kiri rumahnya teriak-teriak, api, api, api. Ya Syekh keluar, ya Syekh keluar. Api. Dia nggak ngerasain tuh. Orang kanan kirinya teriak-teriak, apinya udah gede. Dianya nggak ngerasain kalau rumahnya kebakar. Sampai didobrak rumahnya Imam Ali Zainal Abidin lagi sholat, dibopong itu, ditaruh. Kirain selesai sholatnya, terus tetap sholat. Saking apanya? Saking khusyuknya. Selepas sholat ditanya, ya Syekh, rumahmu kebakar, api besar, kenapa kamu nggak pergi lari? Apa jawabannya? Saya disibukkan dengan api akhirat sehingga api dunia nggak saya bisa rasain lagi.
fokus dia. Kok kita mah nggak begitu? Lagi sholat nih, mohon maaf terjadi dua tabrakan di bawah, turun. Ya, ada lagi yang aneh, lagi sholat maghrib apa isya gitu. Saya pernah kejadian tuh. Lagi isya di jalan, sholat jamaah, mati lampu, blok turun, ngomong ya mati. Beneran kejadian, ya mati lampu, lagi sholat. Bagus imamnya nggak ngomong, nyalain emergensi gitu kan lebih repot lagi. Bahkan ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang ini bicara saking khusyuk sholatnya. Pernah juga saya ceritakan, ketika perang kakinya kena tombak atau panah. Mata panah kan itu lancip begitu, tapi yang belakangnya itu, yang matanya itu agak tajam lagi, sehingga kalau dicabut itu akan narik daging. Tapi dia harus diobatin. Nah, obatinnya kan cabut dulu. Kalau mau cabut langsung sakit, obat bius belum ada. Karena obat bius itu baru ada beberapa ratus atau puluh tahun kemudian. Baru ada obat bius. Zaman itu belum ada obat bius. Gimana caranya? Kata sahabat, entar dulu, nyambutnya jangan sekarang. Terus saya sholat dulu. Ketika saya sholat, cabut dah. Nah, akhirnya sholat dicabut. Ketika selesai sholat ditanya, udah dicabut apa belum panahnya? Padahal udah dicabut saat sholat tadi. Kenapa? Saking gak berasanya itu, saking tamas kononnya, tahossu'unnya, tahoddu'nya, luar biasa. Nih kalau sholat kita udah kayak gini, kalau udah kayak gini, merasakan benar-benar dekat kepada Allah, dahsyat luar biasa. Nah, sekarang mah belum. Ya nggak siapa, termasuk saya belum. Jauh dapat sholat kayak gini mah jauh. Nggak ada sepersekiannya kita. Ini makanya bicaranya ulama-ulama kita yang terdahulu, yang ketika sudah masuk sholat, hatinya, pikirannya, semuanya tenggelam di dalam sholatnya, yang dalam bahasa tasawuf kita kenal dengan istighraq, tenggelam dalam kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kanan kiri depan belakangnya dia nggak kenalin lagi, dia nggak ngeh lagi siapa itu. Istighraq, benar-benar tenggelam dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bertahap, memang susah. Susah begini mah, susah. Berat yang kayak gini. Karena pikiran kita masih kemana-mana, hati kita masih kemana-mana, panca indera kita masih kemana-mana. Ya kita Allahu Akbar, Allah. Motor kencang bunyi, weng. Siapa sih itu naik motor kayak gitu? Mau sholatnya di pinggir jalan. Tapi ketika para ulama-ulama salaf kita dulu saat sholat nggak kedengeran lagi tuh, kegaduhan, keriuhan nggak kedengeran lagi. Ya mudah-mudahan bisa kita dikit demi dikit memperbaiki kualitas sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.